semuanya, selamat datang di PPN Podcast Pranika. Kenalin, aku Nada Dan aku Sarah. Nah, kita di sini sebagai mahasiswa psikologi Unpad gitu ya. Nah, Sar, hari ini kita mau ngomongin fase hidup kita nih, fase emerging adult. Yang kalau aku rasain sekarang sih lagi bingung-bingungnya gitu ya. Mau dewasa tapi masih goyah, mau bebas tapi takut salah langkah. Dan juga tuh ini tuh masa-masa dimana kita tuh sering gak sih Nat, kayak kita ngeliat ke langit terus mikir kayak ini tuh kita mau ngapain sih, kayak kerjaan tuh belum ada, so tugas-tugas kehidupan juga masih banyak yang perlu diambil gitu kan. Terus belum lagi ada tuntutan kayak kapan nikah atau udah punya pasangan atau belum yang muncul terus kayak pop-up iklan gitu loh. Iya ya. Dan dari yang udah aku alamin sendiri gitu ya, meskipun ada petunjuk, ada arahan dari orang sekitar, misalnya dari orang tua atau mungkin dari sosmed-sosmed gitu ya tentang gimana sih persiapan pernikahan dan lain-lain, tapi tetap masih bingung gitu. Untuk belajarnya kita perlu trial dan error sendiri. Nah, makanya nih di episode podcast kita kali ini kita pengen ngebahas mengenai salah satu isu yang sering banget muncul selama fase emerging adult, yaitu mengenai persiapan pernikahan. Tapi teman-teman, di sini kita tidak memaksa teman-teman untuk buru-buru menikah, tenang saja. Tapi di sini kita ingin, tapi kita di sini ingin mengajak teman-teman untuk berpikir secara kritis, kira-kira apa saja sih persiapan yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Nah, untuk itu kita udah ngundang dua narasumber nih di tengah-tengah kita. Nah, mereka ini dari dua background studi yang berbeda gitu, dari psikologi dan dari hukum. Mungkin boleh perkenalkan dirinya masing-masing? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Lionel dan aku dari Versi Unpad juga. Aku sekarang lagi di semester 7. Untuk kesibukannya lagi nyusun proposal pastinya dan juga masih ada mata kuliah yang aku emban. Mungkin boleh? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Simbel atau Bella. Aku dari FH angkatan 2022 juga. Sekarang di semester 7 dan kesibukannya sama, lagi ngerjain tugas akhir ya. Oke, sama nih kita nih. Sama, kita juga moderatornya juga agaknya. Nah, teman-teman di sini kan tadi kan kita udah spill dikit ya mengenai apa aja nih yang kira-kira bakal kita bahas nih di podcast ini, yaitu mengenai persiapan pernikahan, terutama dilihat dari mungkin sudut pandang kita kali ya sebagai seorang emerging adult gitu. Nah, karena kita juga sudah ada kedatangan Sinbal dan juga Lionel dari sudut pandang ilmu yang berbeda, mungkin nanti selama podcast ini boleh nih saling berbagi insight dan juga pengetahuan mengenai apa saja sih yang udah dipelajari mengenai pernikahan ini begitu. Nah, mungkin langsung aja kita masuk ke kondisi awal kita dulu nih. Kita kan nih sebagai emerging adult ya, kita tuh sering merasa clueless, sering merasa kebingungan mengenai kehidupan kita. Nah, apa sih tantangan dan tugas perkembangan yang perlu diemban seorang emerging adult, dan kenapa sih banyak dari kita tuh ngerasa hidup itu belum tahu apa-apa, padahal jatuhnya kan kita udah dewasa ya secara legal gitu. Iya, mungkin kita mulai dari definisi emerging adulthood dulu kali ya, Sar. Boleh. Jadi menurut Santrok tahun 2020, emerging adulthood ini adalah orang yang berusia 18 sampai 25 tahun gitu. Jadi transisi dari remaja ke dewasa. Dibilang remaja juga bukan gitu ya. Dibilang dewasa tapi baru mulai juga gitu. Nah, mungkin terkait tahap perkembangannya apa aja sih tugas-tugas perkembangannya, mungkin aku mau nanya Lionel dulu deh dari psikologi. Oke, jadi kalau ditanya tugas perkembangan emerging adult ya. Jadi tadi dibilang juga nih sama Nada kalau sebenarnya di fase emerging adulthood ini tuh orang tuh masih bingung. Aduh, gua udah nggak remaja, tapi dibilang dewasa juga belum siap-siap banget nih untuk menghadapi dunia dewasa gitu kan. Jadi tugas perkembangan itu juga ada yang berkaitan gitu untuk belajar mandiri gitu, gimana caranya memisahkan diri dari orang tua tapi tetap masih ingat nih kalau kita tuh masih di bawah lindungan orang tua gitu. Dan juga belajar berdiri sendiri, terus juga membangun jati diri juga sih dalam fase emerging adulthood ini, supaya nanti kita bisa stand out gitu di tengah dunia pekerjaan dan dunia dewasa yang sangat amat luas dan banyak orangnya gitu. Kalau dari yang aku rasain sendiri sih benar juga sih kalau tadi ditanya remaja enggak tapi dewasa juga belum siap, itu setuju banget karena kan kita masih kuliah ya, masih di semester 7, tapi kadang tuh ngerasa wah jati diri aja gue masih belum yakin nih diri gue yang sebenarnya kayak gimana, apa yang pengen gue inginkan dalam hidup tuh masih dicari juga lah gitu di dalam perjalanan hidup gitu. Kalau Sin lu ngerasain juga nggak tuh? Iya,
ngerasa kebingungan juga ya di usia 21 ini, apalagi ditambah banyak ngantuknya juga gak sih kalian? Benar Kayak sih. di Betul. usia-usia ini tuh selain kita bingung nentuin arah hidup, kita juga sering ngantuk kan. Capek Kita sih. capek Iya. banget ngadepin hidup. Capek. Udah mulai masa jompo ya. Remaja jompo ya. Iya, jadi tadi kalau secara tugas perkembangannya itu lebih ke mempersiapkan diri untuk menjadi mandiri gitu ya, secara finansial, secara tadi emosional juga gitu ya. Jadi emang ya benar juga sih, banyak krisis lah ya, malah kan Mm-mm. istilahnya kalau Oh nggak iya, salah mini nanti crisis bisa ya. dicek, quarter life crisis juga kalau nggak salah Oke. usia 25 gitu. Jadi emang banyak rasa krisis, banyak yang bingung mau nyari apa dalam hidup, tujuan hidupnya masih bingung, terus juga cari kerja juga belum itu kan, apalagi lapangan pekerjaan semakin Iya. sempit dan semakin kompetitif gitu sekarang. Betul. Terus juga secara finansial juga merasa belum siap, mungkin juga karena kaitannya sama pekerjaan itu, dan juga ada tekanan dari sosial, baik dari teman, dari keluarga, dari media-media sosial juga untuk memberikan pernikahan gitu. Oke. Iya, jadi wajar ya kalau banyak orang yang mikir kayak hidup aja baru mulai tapi udah banyak deadline gitu ya di depan mata. Salah satunya tadi ada Skripsi juga dekat. deadline skripsi salah Jadi satunya. kita bahas di lain waktu. Oh, di level dulu, oke. Salah satunya tadi pertanyaan-pertanyaan pop up kayak kapan nikah, udah ada calonnya belum? Waduh, kayak kita baru mau mulai dewasa gitu ya, tapi sudah dihadapkan dengan deadline-deadline seperti ini Seringnya gitu. pas lebaran tuh pertanyaan. Aduh. Iya, nah berkaitan sama hubungan yang lebih serius nih atau pernikahan, aku nemu sebuah fenomena menarik nih dari sebuah penelitian kualitatif dari Jonathan 2025 bahwa anak muda atau emerging adult kayak kita ini mulai terpikir untuk menunda pernikahan nih. Nah bahkan aku juga nemu dari BPS gitu ya, Badan Pusat Statistik, bahwa bahkan orang yang berusia 25 sampai 30 tahun aja gitu yang udah lebih tua dari kita, technically masih ada 40%-nya yang belum menikah gitu. Wah, Gimana, itu menarik sih. Kayak itu angka-angka yang aku pribadi juga insight baru gitu ya. Nah, tapi itu memunculkan pertanyaan dari aku gitu loh, Nat, kayak kenapa sih terutama kita ya generasi muda ini makin meragukan, makin Males nikah. iya gitu, makin menunda untuk melakukan pernikahan gitu. Apa sih faktornya? Jadi sebenarnya kalau ditanya faktor-faktor itu pasti ada banyak ya, tapi faktor psikologis juga, faktor sosial pun juga ada. Tapi yang pengen di highlight di sini tuh lebih ke yang pertama tuh perempuan tuh makin banyak nih yang berkarir nih dan dinas. Jadi sekarang tuh ada perubahan peran gender sih sebenarnya. Jadi kan kalau dulu tuh yang tradisionalnya memang ayah atau suami yang mencari nafkah dan istri itu akan di rumah tangga dan mengurus segala urusan rumah tangga. Tapi sekarang tuh persepsinya ada mulai berubah. Jadi pengen perempuan pun ingin dipandang setara. Jadi mereka ingin membangun karir, ingin menjadi independent woman juga lah sekarang kan istilahnya juga. Gitu. Terus juga lanjutannya itu ada ekspektasi juga yang meningkat terhadap pernikahannya itu sendiri dan juga terhadap kehidupan pernikahannya itu gitu. Karena kan sekarang tuh banyak ya konten-konten media sosial yang kayak menunjukkan pernikahan yang sangat amat mewah dan megah gitu, dan juga kehidupan pasangan yang sangat amat ideal gitu maksudnya di videonya. Nah itu tuh juga sejalan nih sama penelitian yang dilakukan sama Jonathan. Jadi Jonathan itu nge-refer ke penelitiannya Maria di tahun 2025 yang menyatakan kalau memang konten media sosial atau media yang dikonsumsi itu tuh ikut berperan nih dalam pembentukan persepsi terhadap ekspektasi pernikahan gitu. Terus yang ketiga itu biaya hidup makin tinggi gitu. Itu memang kita semua merasakan ya harga In this mulai economy. merasakan ya. bisnis ekonomi gitu. Jadi boro-boro mikirin nikah gitu, hidup sehari-hari aja masih susah gitu kan. Apalagi kita semua tahu lah ya, biaya pernikahan itu tidak murah. Betul, Betul. saudara, Gitu. betul. Jadi itu juga menjadi pertimbangan juga sih. Terus juga ketakutan akan komitmen menikah. Itu tuh munculnya entah dari kita melihat hubungan yang gak sehat di sekitar kita atau pengalaman keluarga, atau mungkin di media sosial juga gitu kan. Kan sekarang banyak ya konten-konten medsos yang nunjukin kalau nikah sih iya, tapi cerainya juga cepat. Gitu. Iya Itu betul. juga fenomena yang mungkin membuat orang mikir, aduh daripada nikah tapi ujungnya cerai mending usah nikah aja nggak Iya. sih gitu. Itu juga menjadi pertimbangan gitu. Terus juga kalau komitmen menikah kan itu komitmen yang sangat amat jangka panjang ya, itu kan sampai maut memisahkan kita gitu komitmennya. Itu sih paling kalau secara faktor-faktor yang pengen aku tekanin. Berarti memang persiapan secara pribadi itu memang penting ya untuk pernikahan gitu. Dan apalagi kita ini sebagai Gen Z gitu kan yang mengalami ya masih mahasiswa, belum benar-benar lepas dari orang tua, terus juga pekerjaan juga masih serabutan gitu kan, belum yang full. Mungkin ada beberapa dari kita yang ada pendapatan yang full, tapi masih banyak mayoritas kita juga masih mencari pekerjaan gitu kan. Betul banget. Jadi ya
karena belum siap itu juga kita pengennya mempersiapkan diri dulu kan, apalagi pernikahan itu seperti yang tadi bilang komitmen yang sangat amat besar dalam Iya. hidup seseorang. Nah, kalau kayak gitu sih sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Mungkin dari segi mental dulu supaya kita tuh tadi nggak ketakutan dan juga bisa menghadapi pernikahan itu dengan lebih baik. Untuk menghadapi pernikahan lebih baik ya, sebenarnya kalau apa yang perlu dilakukan mungkin bisa upgrade soft skill juga gitu kan, karena dengan upgrade soft skill juga mungkin itu akan membantu kita dalam kehidupan pribadi gitu kan. Mungkin dari buku-buku yang sempat aku baca juga sih, ini beberapa hal yang bisa kita perhatikan gitu, apalagi dalam kehidupan pernikahan nantinya. Yang pertama itu adalah komunikasi ini, karena kan ya kita sering dengar lah ya kalau komunikasi itu adalah kunci dari segala hal. Betul. Jadinya pun juga di pernikahan, karena kalian akan berkomunikasi dengan pasangan kalian gitu. Jadinya itu perlu banget untuk kita persiapkan gitu kemampuan komunikasi kita supaya kita bisa menyampaikan apa isi pikiran kita kepada pasangan kita secara asertif dan juga langsung to the point gitu. Nah, supaya konflik itu tidak terjadi. Tapi kalau misalnya konflik itu terjadi, kita harus mikir juga gimana cara kita menyelesaikan konflik itu. Makanya kemampuan konflik resolution itu juga penting nih untuk kita kembangkan gitu di dalam diri kita. Terus juga dalam komunikasi pasti ada yang menyampaikan dan ada yang mendengarkan ya. Nah, itu kita perlu tuh untuk melatih kemampuan kita untuk mendengarkan orang dan juga untuk menanamkan empati di dalam diri kita supaya kita bisa membayangkan diri kita di posisi pasangan kita. Gitu sih. Terus juga ada yang namanya tuh flexibility dan juga cohesion. Kalau flexibility itu intinya adalah fleksibilitas di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dalam arti gimana nih kita mau kehidupan rumah tangga ini berjalan, aturannya mau ketat atau mau fleksibel atau mau gimana gitu. Terus juga ada cohesion. Kalau cohesion itu tuh lebih ke kedekatan di dalam keluarga. Kita pengennya keluarga yang sedekat itu, sebonding itu, atau tetap punya boundaries masing-masing. Itu yang perlu dibahas juga. Dan yang terakhir itu adalah regulasi emosi nih, karena kan kita berhadapan dengan manusia ya, Iya, itu berhadapan betul. dengan manusia, mau itu dengan istri ataupun kalau memang diberi rezeki ya anak gitu ya, dikaruniai anak. Itu juga kita harus bisa meregulasi emosi kita supaya kita bisa menghadapi segala kehidupan pernikahan itu dengan kepala yang dingin dan rasional. Oke, jadi soft skillnya cukup banyak gitu ya, dan penting juga gitu untuk mempersiapkan pernikahan yang baik ya. Tadi komunikasi, resolusi konflik, kemampuan untuk berempati dan mendengarkan gitu ya. Sama tadi ada regulasi emosi, tadi juga ada konsep flexibility dan cohesion gitu ya. Mungkin kalau flexibility itu tadi tentang aturan dalam keluarga gitu ya, mau yang fleksibel banget atau mau yang strict banget aturan dalam keluarganya, atau mungkin tadi cohesion itu terkait apakah keluarganya mau bonding banget yang ketemu beneran setiap hari 24 jam. Setiap hari sih kan di rumah yang sama ya. Iya bener ya. Maksudnya sedekat itu gitu, atau mungkin yang agak lebih boundariesnya lebih kelihatan gitu. Nah, tapi kalau dari buku yang aku baca itu, yang idealnya itu adalah yang tengah-tengah, baik dari flexibility maupun dari cohesionnya gitu. Jadi aturan dalam keluarganya nggak strict banget, bisa fleksibel juga, menyesuaikan sama perkembangan individunya gitu kan. Individunya juga tambah dewasa ya, mungkin aturan-aturan dalam keluarganya juga berbeda. Terus juga soal cohesion itu yang baiknya nggak terlalu nggak terlalu berjarak, tapi juga nggak terlalu dekat gitu. Jadi kita juga sebagai persiapannya gitu ya, sebagai emerging adult yang mempersiapkan pernikahan, mungkin bisa berlatih relasi sama misalnya orang tua sama teman-teman dengan tadi praktis si cohesionnya itu ya, nggak setiap hari yang deket banget atau yang berjarak banget, tapi berusaha maintain si keseimbangannya itu gitu ya. Itu juga sejalan sama teorinya juga sih kan, emang secara karakteristik ya kalau emerging adult itu kan lebih banyak hangoutnya itu dengan teman-teman sebayanya. Betul. Jadi kalau misalnya cohesionnya juga terlalu ketat gitu ya, itu juga akan menghambat fungsi itu untuk berjalan gitu di dalam emerging adult gitu. Betul. Nah, aku juga nemu nih dari salah satu riset lain gitu ya, dari Karunia dan Raharjo tahun 2019, ada 9 kriteria kesiapan menikah, yaitu mulai dari usia, fisik, mental, finansial, moral, emosional, interpersonal, sosial, dan life skill. Nah, tapi dari semua itu, moral dan mental ini menjadi kriteria yang paling penting gitu. Oke, itu benar juga sih. Jadi kan emang secara moral tuh kita harus punya moral standing dulu kalau misalnya kita ingin menikah. Jadi kita tahu batasannya kita gimana kalau misalnya nanti udah menghidupi keluarga juga gitu kan. Dan secara mental juga kita harus siap, bukan mental yang asal ada cinta semua beres gitu. Nggak bisa bro, lu cinta doang, duit kagak ada bro. Gitu. Sangat Jadi deep. emang mental harus jadi juga, harus siap juga ya. masuk pertimbangan gitu. Mungkin itu sih. Ya.
Nah, berkaitan sama hubungan juga nih, sama hubungan pernikahan gitu ya. Aku cukup sering dengar gitu ya tentang ada namanya konseling pranikah gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu upaya untuk mempersiapkan pernikahan gitu ya. Nah, sebenarnya konseling pranikah ini tuh apa sih dan tujuannya buat apa gitu? Oke, kalau ditanya konseling pernikahan itu apa, secara definisi aku kurang bisa memberikan definisi ya, karena aku bukan ahli gitu ya, disclaimer juga, jadi masih bisa salah. Tapi sepengetahuan aku tuh, konseling pernikahan itu adalah proses konseling yang dilakukan antara pasangan yang hendak menikah dengan seorang konselor pernikahan. Tujuannya apa? Itu tuh biasanya untuk membahas apa aja yang ingin dipersiapkan atau mungkin apa aja yang perlu dipersiapkan menjelang pernikahan gitu. Nah, itu tuh memang sekarang lagi naik daun juga ya, konseling pernikahan itu lagi banyak dibahas juga di media sosial. Nah, itu tuh juga ada penelitian yang menyatakan kalau memang konseling pernikahan itu punya dampak positif nih terhadap kualitas dan juga kepuasan pernikahan untuk pasangan. Itu tuh penelitiannya dilakukan oleh Box dan Arni pada tahun 2025. Nah, paling ada beberapa hal nih yang di highlight kita pas konseling pernikahan tuh kita dapat melakukan hal-hal berikut ini sih, kayak misalnya meningkatkan komunikasi pasangan, jadi kita bisa langsung berkomunikasi dengan pasangan kita, apalagi dalam konteks pernikahan gitu. Terus juga membantu pasangan mengembangkan konflik resolution yang lebih baik, karena ibaratnya kalau misalnya terjadi konflik pun masih ada konselornya yang bisa menengahi konflik itu kan. Jadi bisa belajar juga dari situ. Terus juga berkontribusi pada kepuasan seksual dalam pernikahan, karena kan ya memang dalam pernikahan salah satu fungsinya atau pemenuhan kebutuhannya juga adalah kebutuhan seksual. Nah, jadinya itu juga bisa dibahas juga di dalam konseling itu, apalagi kalau misalnya dalam konseling pernikahan tuh ngebahas tentang sex education gitu. Terus juga membantu pasangan mempersiapkan manajemen keuangan, terus juga ekspektasi peran dari masing-masing pasangan suami istrinya, dan juga boundariesnya sejauh apa yang ingin ditetapkan gitu oleh pasangannya. Terus juga meningkatkan juga nih kemungkinan pasangan untuk mencari bantuan, karena kan dengan terhubung dengan konselor pernikahan, kalau misalnya ada sesuatu lagi yang terjadi bisa nge-refer ke konselor yang sama gitu. Dan juga konselornya juga bisa membantu pasangannya untuk mencari kira-kira pihak mana aja nih yang bisa membantu semisal ada masalah yang dihadapi. Terus juga dapat memberikan manfaat juga nih, meskipun memang pasangan yang hendak menikah itu punya hambatan dari segi ekonomi, mungkin perbedaan budaya, bahkan juga ada juga yang perbedaan agama, itu juga bisa dibahas di situ. Jadinya konseling pranikah tuh bukannya konselor yang menghakimi pasangan itu, enggak, tapi lebih ke komunikasi gitu, lebih membuka ruang bagi pasangannya untuk membahas hal-hal yang pahit gitu dari pernikahan gitu. Lengkap juga ya berarti konseling pernikahan itu? Ya lengkap, dan tapi sebenarnya tergantung juga pasangannya mau membahasnya selengkap apa di dalam konseling. Ya, jadi konselor atau psikolognya di sini berperan sebagai mediator gitu ya, bukan seseorang yang menghakimi misalnya, oh kamu mah orangnya gini, nggak gitu ya. Nah, gitu. Jadinya benar lebih ke mediator yang menengahi aja. Jadi yang berkomunikasi paling banyak memang pasangannya, konselornya lebih banyak mendengarkan dan juga menengahi diskusinya gitu. Nah, konseling pernikahan tuh nggak cuma ngobrol-ngobrol doang nih, karena kan tadi ya ada banyak diskusi yang terjadi juga. Nah, itu tuh berperan terhadap kepuasan pernikahan, karena kan ada penelitian yang dilakukan oleh Udovia di Ghana memang, dan dari 720 partisipan yang mengikuti penelitian ini tuh menunjukkan kalau pasangan yang melakukan konseling pernikahan tuh punya kepuasan pernikahan yang lebih tinggi dibanding dengan pasangan-pasangan yang tidak melakukan konseling pernikahan sebelum menikah gitu. Berarti emang seberpengaruh itu ya bahkan ke tingkat kepuasan dalam pernikahan itu sendiri gitu ya. Benar, karena kan dua-duanya udah tahu nih batas kompromi masing-masing sejauh mana. Jadi pas menjalaninya juga udah lebih bisa lebih nyaman lah. Oke, tapi itu tuh kalau misalnya dalam konseling pernikahan itu ya kita kan sering dengar ya ada tes psikotes gitu kan. Nah, apakah dalam konseling pernikahan itu tes psikotes tersebut juga ada atau bagaimana tuh dalamnya? Oke, sebenarnya jawabannya memang tergantung ya, psikologi banget itu, tergantung. Jadi tergantung lagi kebutuhan dari pasangan seperti apa, dan juga judgement dari konselor pernikahannya gitu. Yang memang tes-tesnya memang ada, tapi kita juga belajar ya kalau di psikologi itu tes-tes itu punya fungsinya masing-masing dan juga target pesertanya masing-masing juga. Misalnya nih, kalau misalnya tes yang berhubungan dengan kepribadian itu ada yang namanya EPPS atau Personal Preference Schedule, itu ada. Dan masih banyak lagi sebenarnya tes-tes kepribadian atau mungkin tes-tes yang lain juga. Tapi perlu diingat juga kalau tes-tes ini tuh bukan berarti baik dan buruk, itu hanya menggambarkan oh kamu tuh begini loh orangnya gitu. Itu perlu ditekankan juga. Jadi bukan lulus dan tidak lulus, baik dan buruk bukan, tapi lebih ke ini gambaran kamu berdasarkan tes ini gitu. Itu sih. Berarti memang untuk persiapan pernikahan dari segi psikologis itu memang banyak banget ya. Emang dari bahkan
kita pun juga udah ada layanan untuk membantu kita tuh untuk mempersiapkan pernikahan itu gitu, berupa konseling pernikahan gitu. Nah, karena tadi kita udah banyak nih ngebahas dari aspek psikologis, sekarang kita masuk ke aspek hukumnya nih terkait persiapan pernikahan. Nah, mungkin sebelumnya dari Simbol sejauh ini